Eh, jadi minum dulu. Iya. Jadi Eh, salah satu aktivitas saya selain yang aktivitas kami di Laboratorium Antropologi FIB UGM, asik ya di dunia antropologi ya. ya begitu. Ya asik. Sampai lali rabi. Nah itu, Gak pengen rabi lah. ya pengen ya. Mas Kendal ya. Ya, Asli di Mas men? saya aslinya Jogja. Jogja ya. Ya. Jogja nih Jogjanya dulu Mbau Sasran, tapi sekarang tinggalnya di Sleman, di di Turi. Sleman. Ya. Di Sleman ya. Ya, spesial kali ini kita mengarah dari sisi komunitas budaya yang kita arahkan ke dunia pendidikan. Mesti ini kan itu dunia edukasi, sama saja. Semua yang ada di dunia ini kan harus bersifat mengedukasi. Bisa diceritakan Mas? Maksudnya apa? Sudah terjun di komunitas apa saja? Oh, ya. Salah satu aktivitas saya selain yang aktivitas kami di Laboratorium Antropologi FIB UGM, ada yang saya senangi, yang itu adalah setiap tahun sekali kami bergembira bersama-sama dengan banyak teman dengan beragam latar belakang, beragam profesi, tapi dalam 1 tahun sekali itu kami berkumpul untuk kemudian bersenang-senang menyiapkan satu acara, dan itu bertempat di kampung, di desa yang itu selalu berpindah-pindah. Berawal dari kesenangan kami untuk mendengarkan musik. Musik. Oh, musik. Sehingga kemudian ada pilihan Musik religi atau musik musik apa? jazz. Oh, jazz. Ya. Jazz sambil sholawatan bisa religi. Bisa. Itu sering beberapa kali di desa yang ketempatan event kami. Kami menyebutnya event kami itu ngayuk jazz. Ayo Jadi jazz jazz. ala Ayo jazz. ngayuk jazz. Ngayuk jazz. Ya. Artinya apa ngayuk? Jadi jazz ala Jogja. Oh, jazz ala Jogja. Di mana Ngayuk, ngayuk ja, ngayuk ya, jo itu ya. ya, dari ngayuk jo dengan jazz jadi ngayuk jazz. Ya. Awalnya adalah dipandang teman-teman yang lain bahwa jazz itu adalah musik elit di dalam ruangan gedung Ya. pertunjukan. Lalu kami berpikiran sebaliknya, bagaimana kalau ini dibawakan di kampung, di desa, di pinggir rumah orang, Atau di di jalanan. dekat ya di jalanan, di lapangan voli kampung, atau di dekat kandang sapi, di dekat kuburan kampung, di bawah pohon. Yang menarik yaitu Ya. di debah kandang sapi itu. Itu memang sempat membuat kami kaget dan agak malu, nggak enak sama artis yang tampil. Artisnya itu turun dari panggung salah arah. Kebetulan arahnya itu adalah menuju ke kandang sapi. Jadi dia kaget. Pernah juga. Loh, saya main di dekat sapi toh. Itu pakai artis juga toh? Pakai artis. Pernah artis TV? Ada? Ya, biasanya teman-teman dari Jakarta yang memang dia salah satu hobi lainnya adalah kebanyakan musisi, tapi yang menyenangi musik jazz. Jazz. Kalau yang dari dekat sini Mbak Rani biasanya yang sering ikut Ikut di TV berapa? ya, ikut datang main live di kampung. Main live. Ya. Mbak Syahrani paling sering. Iku berarti berdirinya tahun piro komunitasnya? Itu kira-kira aktivitas bersenang-senang kami setahun sekali itu mulai tahun 2007 2000, selama berarti. sampai Hampir 15 tahun sebenarnya. ya Masih eksis. masih eksis. Jadi kan masih aktif ya? masih Masih aktif. kira-kira dari tim penyelenggara dari awal sampai sekarang itu ya itu saja.
Lalu kemudian bertambah karena mengajak teman-teman komunitas jazz dari daerah lain, dari kota-kota lain pada datang untuk bertemu, berkumpul, ngobrol. Jadi seperti berlebaran, ya, kumpul, jagongan, ya, Rayan, manganan. Ya. Terus selain itu ono nilai profitnya ndak itu? Atau hanya khusus untuk berkebudayaan? Kami membayangkan kalau dipandangnya musik jazz itu elit, apakah kemudian tidak bisa mendatangkan manfaat bagi banyak pihak, bagi orang-orang, bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian kami membawa penyelenggaraan event itu berada di kampung, sehingga harapannya dari terselenggaranya itu ada manfaat yang orang-orang kampung dapat dengan berjualan di teras rumahnya, depan rumahnya, kemudian layanan perparkiran, kemudian juga mungkin kalau di Jogja rame betul ya, berarti jazz itu rame berarti ya, yang nonton ya. Ini Jawa Timuran gini gak dangdutin rame. Dari tahun ke tahun ya kami pelan-pelan, awalnya dari kecil. Hanya di satu kampung kecil dengan beberapa panggung. Awal pertama malah sebenarnya berada di Padepokan, yang itu adalah padepokannya timnya Ngayuh Jazz sendiri, padepokannya Mas Jaduk. Terus kemudian berkembang berjalan. Catatan kemarin itu dikunjungi oleh sekitar 38.000 penonton. 38.000 penonton? Ya. Sing delok sampe oke? Ya, dari siang sampai malam. Kuso iku koyo konser kan? Iya. Di mana tempatnya? Yang lapangan di dalam kampung. Jadi kami biasanya kemudian menyiapkan sekitar 6 sampai 7 panggung. Ya. Menggunakan ruang yang ada di dalam kampung itu, lapangan voli, kemudian mungkin pekarangan rumah orang, atau mungkin kebun atau sawah yang habis dipanen, itu menjadi tempatnya panggung. Ini panggung. Nah, nanti tiap panggung itu bunyinya bergiliran, jadi penonton itu bergerak mengikuti bunyinya panggung. Oh gitu ya. Nah, di antara itu kemudian orang-orang warga setempat jualan, baik itu kuliner maupun kerajinan atau produk yang mereka punya. Tapi di Jogja itu segala macam komunitas banyak, termasuk diantaranya musik, ya. Banyak komunitas lah. Ya. Itu berarti kepikiran enggak nanti itu kepingin membuat sekolah jazz misalnya, sekolah musik? Atau mungkin sudah atau belum terwujud? Atau mungkin pengen? Belum tahu. Belum tahu. Nek menopaan arah ke depan? Arah ke depan pengen mendirikan sekolah jazz begitu. Belum tahu. Kalau ke depan yang sering kami bayangkan adalah sering kami obrolkan bagaimana memberikan manfaat yang lebih banyak kepada warga yang menjadi ketempatan acara. Kemarin sering saat selesai acara kemudian kami ngobrol dengan warga bagaimana ada manfaat seperti apa. Mereka mencatat dari perparkiran ada masuk uang sekian, dari yang jualan-jualan ada omset sekian. Ya kisaran hampir antara 30 sampai 50 juta. Menjadi kas milik warga dan sepenuhnya untuk warga. Mereka. Jadi dari tim jazz ngejazz enggak ada. Enggak berarti wis perjuangan ya? Iya. Perjuangan. Kami minta bantuan ke sponsor untuk menyewakan panggung dan perlengkapannya. Berarti nilai sosialnya itu ya? Ya. Nilai sosialnya. Ya. Ini, pernah enggak kalau ada bencana-bencana atau apa gitu, konser-konser amal itu? Ya. Sering? 2010 waktu erupsi Merapi. Awalnya akan menyelenggarakan konser Ngayuh Jazz seperti biasanya, lalu kemudian berubah menjadi konser amal. Kemudian orang untuk korban bencana di Merapi. Korban bencana ya. Di Merapi. Ada yang bentuknya kemudian menyumbangkan buku, ada yang. Berarti total apa saja? Uang, buku, baju mungkin? Iya, pokoknya sukarela. Berapa? Waktu itu sampai
sedikit, kalau bentuk uang lebih banyak bentuk barang buku. Barang, Ya, pakaian. katanya biar tetap pada belajar. Biar Iya. Cocok itu. Nah, aktivitas pendidikan. Sama pernah masuk enggak di aktivitas pendidikan? aktivitas pendidikan salah satunya lewat laboratorium antropologi ini. Kami sering, salah satu programnya adalah merengkuh tepi bangsa, menyapa Indonesia, di mana kemudian kami mulai berkawan dengan teman-teman yang berada di pulau-pulau di pinggiran Indonesia yang mungkin selama ini tidak kami kenali. Kemarin mencoba awal dengan teman-teman dari Sumba, pulau kecil di bagian bawah Indonesia di pinggir. Lalu pengennya berikutnya adalah bergeser mungkin ke timur lagi, ke Maluku Barat Daya sekitarnya. Pengennya akan menyisir pinggir Indonesia itu melawan arah Jarum Jam. Oh gitu ya. Ya. Jadi keliling dunia lah. Iya. Keliling dunia. Cuma nggak jalan kaki. Iya. Asik ya di dunia antropologi ya. Ya begitu. Enggak sih. Sampai lali rabi. Nah itu. Gak pengen rabi lah. Iya pengen. Podo ae. Cuma bar nikah ditinggal keliling mana. Mulai dikancingi nanti Mulai ya. kancing. Aduh. Iku sejenis batang kara. Gak rapi. Aduh. Iya, tapi asik. Yang penting kita hidup ini kan bisa mengedukasi masyarakat, bisa bermanfaat kurang. Di Ngeyukja Jazz itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di dunia antropologi juga meneliti hal-hal yang lama ya, yang langka. Semoga Yang bermanfaat. Mestinya bermanfaat. Karena hal itu sekarang masyarakat itu gak pati ngopeni hal-hal sing model-model berbau kuno lawas. Kecuali itu hal-hal tersebut itu yang memberikan manfaat pada mereka. Contoh kalau ada situs yang sudah ramai, rakyat akan ngumpul dan ikut meramaikan itu. Tapi nek isek gundukan watu tok. Nili waras-warasen. Moroi wah demi aki. Itu yang mengawali harus orang-orang kayak jenengan. Oh gitu. Mestinya harus gitu. Untuk yang bertugas musir demit tadi. Ya, demi hilang ada watu nih. Iya. Wis menjelajah daerah mana saja? Yang terakhir kemarin kami diminta membantu UNESCO. Lalu Keluar negeri? Enggak, di Indonesia. Kami disuruh ke masyarakat adat Bayan di Lombok Utara. Di Lombok ya. Ya, itu setelah kemarin mereka mengalami kejadian gempa bumi. Lalu kami disuruh berangkat ke sana mencoba untuk apa yang mungkin bisa dibantu. Kaitannya dengan warisan budaya yang mereka punya. Di sana ada yang itu cukup membuat heran kami, gempanya besar dan itu beberapa kerusakan terlihat. Jalan ada yang retak tapi masjid kuno mereka utuh. Utuh ya? Iya. Ini menarik ini. Menarik untuk diteliti. Iya. Akhirnya Lalu- sampai teliti. Ya, lalu kami berbincang dengan ternyata kami disambut baik sama tetua adat, terus sering diajak ngobrol, mereka bercerita, hampir bolak-balik ke sana mungkin ya dalam waktu setahun. Iya. Orang asik juga sih keliling kono. Terus bertahan sampai sekarang di dunia itu asiknya di mana tak sebenarnya? Kami sendiri sebenarnya tidak tahu persis apakah kami menikmati dunia seperti ini. Berarti abu-abu. Iya. Dunia yang kadang tidak jelas. Tapi satu hal itu yang membuat kami mungkin tetap berada di jalur ini adalah sering kami mendapat pembelajaran dari komunitas lokal yang kami temui. Dari masyarakat adat, dari cerita mereka, kemudian kami seperti diingatkan kembali akan satu hubungan antara
manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Iya, iya, iya. Dan itu menarik sekali karena kemudian, wih, ini kok malah bisa kena ya, langsung terasa. Itu nilai asiknya. Nggak enaknya di mana nggak enaknya? Nggak enaknya ya kadang kalau dibilang capek ya mungkin capek, tapi lebih seringnya harus kami diajarin untuk bisa dalam situasi apapun ya harus bisa menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Kalau itu dibuang ke pulau kosong ya tidur sembarangan. Di pulau kosong berarti ya turunnya saya ngamuk udah ya. Kadang kami terbawa mungkin peradaban kota kami, jadi di pulau kosong itu hanya kami berempat. Di mana pulau kosong itu? Dulu sempat di Karimun Jawa, waktu masih relatif sepi gitu. Ada satu pulau kosong untuk pengamatan saat melepaskan burung kembali ke alam. Teman-teman nelayan yang membantu kami menyeberang juga heran. Mas, gaweanmu ki opo? Kok ngurusi manuk wae dibayar? Ngurusi banyak dibayar. Ya urip kowe Mas kok ngene iki. Itu diantara nggak enaknya. Tapi tetap asik. Menjelaskan ke orang lain, apa ya ini ilmu apa ya yang bisa kemudian dijelaskan, ditangkap. Ya kami bergembira aja. Kemudian ya sudah Mas, nanti kalau apa-apa kami setiap hari akan mampir nengok. Kalau butuh apa-apa ngabari. Oh ya, butuh air bersih atau apa kami bantu. Oh ya, terima kasih. Berapa hari di situ kami berlima itu tetap kayak seperti orang kota, pakai baju, celana panjang, mandi terus ganti. Lama-lama kami heran sendiri, kok kita agak bodoh sekali sepertinya ini ya perilaku kita. Kan kita nggak ada orang lain dan tidak ngapa-ngapain. Iya, iya, iya. Begitu kami sudah mulai celana pendek, nelayan mampir lagi tuh ketawa-ketawa mereka. Wow, ngerti gue Mas. Ya. Itu. Untuk yang terakhir punya pesennya untuk generasi bangsa. Oh, ya, supaya ikut melestarikan paling berat ini. budaya itu ya. Ya. Budaya itu dari pengalaman sepenggal pengalaman singkat kami ini adalah sepertinya sesuatu yang menggerakkan kehidupan dari komunitas-komunitas yang ada di kita, dari cerita-cerita mereka, dan kami yang beruntung dalam perjalanan singkat kami selama ini selalu seperti merasakan kalau ibarat baterai itu terisi ulang, Charger. dan itu kemudian merasa seperti masa lalu ini adalah baru, karena ini yang kemudian bisa menjadi hal-hal yang penting untuk dibawa ke depan ketika menghadapi situasi-situasi tertentu. Ya, seperti itu. Iya, iya. Jadi untuk generasi muda kita, ayo diuri kembali ya, ya. apa yang ada. Ya. Hal-hal Uri-uri, yang kuno, hal-hal yang lama itu ya. Yang kuno, kebudayaan itu asik loh. Ayo diurip-urip kembali. Dirawat lah. Dirawat. Itu terima kasih. Terima kasih.